Ada satu ketakutan kecil yang jarang kita sebutkan dengan jujur, tapi pengaruhnya besar banget ke hidup kita. Takut jadi cringe, takut dibilang lebay, takut dibilang so beda, takut dianggap norak. Dan karena ketakutan itu, banyak hal berhenti bahkan sebelum kita mulai. Nggak jadi upload, nggak jadi ngomong, nggak jadi mencoba. Padahal niatnya itu udah ada. Keinginannya tuh udah ada, rasanya tuh udah ada. Tapi semuanya itu kalah sama satu bayangan di kepala kita. Gimana kalau orang lain ngetawain aku? Menurut riset dari Journal of Personality and Social Psychology, manusia itu cenderung melebih-lebihkan seberapa besar orang lain memperhatikan dan menilai dirinya. Fenomena ini disebut dengan spotlight effect. Artinya itu sesimpel kita merasa disorot, padahal kebanyakan orang tuh sibuk dengan hidupnya masing-masing kan. Tapi rasa takut itu tetap nyata, dan seringkali yang paling keras menilai kita itu bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Soalnya aku pernah banget di fase dimana hampir setiap ide itu mati di kepala aku sendiri. Bukan karena ide yang jelek, enggak. Tapi karena aku keburu mikir kayak, ini cringe nggak ya? Ini lebay nggak ya? Ini kalau orang ngeliatin aku kayak gini gimana ya? Dan anehnya, kata cringe itu samar banget. Nggak punya ukuran jelas, nggak punya standar yang pasti. Yang hari ini dianggap aneh, besok bisa aja jadi hal yang biasa. Yang hari ini ditertawakan, tahun depan bisa aja jadi tren. Ada satu kutipan yang pelan-pelan ngubah cara aku melihat ini. Don't kill the part of you that is cringe, kill the part of you that cringe. Masalahnya bukan sering di ekspresi kita, tapi rasa malu yang kita pelihara terlalu lama. Banyak orang yang sekarang kita anggap itu berani, jujur, dan juga otentik, pernah dicap cringe di awalnya. Terlalu idealis, terlalu polos, terlalu beda. Tapi mereka tuh tetap muncul, dan ini penting banget. Aku jadi cringe sering bukan soal kualitas konten, tapi soal ketakutan ditolak. Menurut psikologi sosial, otak kita itu memperlakukan penolakan sosial mirip dengan rasa sakit fisik kita. Jadi wajar banget kalau tubuh kita itu lebih memilih yang lebih aman. Masalahnya, aman terlalu lama itu berubah menjadi penyesalan. Karena setiap kali kita menahan diri, kita bukan cuma menghindari kritik, tapi juga menghindari kemungkinan bertumbuh. Dan ada satu kenyataan yang perlu diterima cepat atau lambat adalah, kita bisa jadi versi paling aman, dan tetap ada orang yang gak suka. Jadi kalau kayak gitu, kenapa harus mengorbankan kejujuran diri demi penilaian yang gak bisa kita kontrol? Makanya kalau hari ini kita pengen melakukan sesuatu tapi tertahan karena takut kelihatan cringe, pahamin deh. Cringe itu seringkali bukan fase awal sebelum sesuatu menjadi kuat, enggak. Sebelum rapi, sebelum mateng. Penulis yang hebat pernah menulis yang buruk. Kreator besar itu pasti pernah diketawain. Orang yang percaya diri itu pasti banget pernah canggung. Itu tuh bukan aib, tapi itu namanya proses. Kita tuh nggak harus langsung kelihatan keren banget, nggak harus langsung disukai, nggak harus langsung dipahami, enggak. Kita tuh cuma perlu berani muncul kayak gini nih. Karena hidup yang terlalu hati-hati itu akan terasa sempit banget tau, kayak menjadi sedikit cringe itu jauh lebih sehat ya menurut aku ya, daripada terus menahan diri. Sampai akhirnya kita bertanya mungkin, kenapa aku nggak pernah benar-benar mencoba, biarkan orang menilai, kamu tetap jalan. Karena versi dirimu yang jujur, walaupun masih canggung, itu akan selalu lebih hidup daripada versi aman yang gak pernah muncul.